Perkenalkan, nama saya Regita Ditire Juliet Wisang dari kelas A5 Keperawatan semester 1. Presentasi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu lahir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama yang perlu diperhatikan. Ketiga bagian tersebut adalah: pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda pada 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia kemudian mulai diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan diterimanya bahasa Indonesia secara harfiah, bahasa Indonesia ini menjadi bahasa persatuan Indonesia. Diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercermin dari diadakan Kongres Bahasa Indonesia atau KBI pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 di Solo. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan sejak ditetapkan dalam pasal 36 UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini ditandai dengan pembacaan proklamasi oleh Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta yang membuat fase awal bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bahasa usaha untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional bukan pekerjaan mudah dan tidak dapat dilakukan hanya dengan membuat moto atau peraturan. Meningkatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional juga merupakan sebuah kerja besar yang melibatkan segala unsur masyarakat dan sinergi dari semua kementerian di lingkungan pemerintahan kita. Secara spesifik, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang memiliki bentuk sejarah yang panjang. Bahasa yang telah ada di Indonesia bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan ini memiliki kajian pembentukan yang cukup rumit baik secara lisan maupun tulisan. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Bentuk awal: Proto Melayu, Melayu kuno, Melayu klasik atau Riau, Melayu pra-modern atau Hindia Belanda, dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi liguana atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia. Pergantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikut usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda I yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia sendiri telah muncul dalam tulisan-tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam Harian Hindia pada tanggal 10 Januari sampai 11 Februari 1926.
Di koran yang sama, tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Dengan identitas yang berbeda-beda, warga asing mulai mengucapkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyatukan, menjadikan identitas dan kebanggaan Indonesia. Bahasa Indonesia diharapkan terus meretatkan setiap suku bangsa. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 diberlangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar dan cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Kongres Bahasa Indonesia kemudian rutin digelar 5 tahunan untuk pembahasan perkembangan bahasa Indonesia.